Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom, selamat pagi. Kita kembali lagi di dalam Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Mari kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita bahkan melanjutkan aktivitas kita di pagi hari ini, kita duduk diam di bawah kaki Tuhan dan kita menyembah Tuhan hari ini. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. 'Cause nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, 'cause Jesus, you're the center, yes, Lord. And everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Yeah. Jesus at the center of my life. Jesus be the center of my life. Amen. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Amen. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Yes, Lord. Jesus, 'cause nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Oh, everything revolves around you. Jesus, you. 'Cause nothing else matters. Yes, Lord. Oh, nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens,
all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. Oh, it's all about you, Lord. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Oh, Jesus be the center of our church. Jesus be the center of our church. And every knee will bow, every tongue shall confess you, Jesus. 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 Oh, Jesus. Yeah, Jesus, we call upon your name. Jesus. Jesus, we call upon your name. Jesus. Jesus, we call upon your name. Jesus. Oh, Jesus. Ya Tuhan, ini yang jadi doa kami Tuhan, biar apapun yang ada di dalam dunia ini Tuhan, semuanya berpusat kepadamu. Kayak mau pelayanan kami, kayak mau hidup kami, kayak mau bisnis kami, kayak mau pekerjaan kami, berpusatkan hanya kepadamu Tuhan. Biar semua hal yang terjadi, everything revolves around you Tuhan. Kami mau menjadikan Engkau segala-galanya. Kami mau menjadikan Engkau pusat, kami mau menjadikan Engkau yang terutama di dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan pada hari ini untuk menempatkan Engkau di tempat yang terutama, sehingga Engkau dapat berkuasa atas kami dan menjadi Raja atas hidup kami. Terima kasih Bapa, dimuliakanlah Engkau, ditinggikanlah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin membagikan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Matius pasal 13. Kita masih berbicara dalam serial Kerajaan Allah, dan kita masih membahas tentang perumpamaan tentang Kerajaan Allah. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Nah, di sini ada perumpamaan. Yang satu ada harta terpendam, dan satu lagi ada orang yang menemukan tersebut. Ada dua tafsiran. Yang pertama mengatakan bahwa orang yang mencari itu adalah Tuhan Yesus. Ya, hartanya itu adalah kita ada di ladang di dunia ini, dan terus kemudian Yesus yang mencari kita dan dia menjual seluruh miliknya. Artinya Yesus mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya untuk mendapatkan kita. Ya. Ada juga yang mengatakan kebalikannya, bahwa harta terpendam itu adalah kerajaan Allah atau Yesus, dan terus kemudian orang yang mencarinya adalah kita. Begitu kita menemukan Yesus, maka kita harus mau menjual seluruh milik kita atau segala sesuatu yang kita pegang saat ini. Untuk mendapatkan kerajaan Allah, kita harus rela melepaskannya, meskipun itu sangat berharga sekali. Nah, pandangan mana yang hari ini yang kita pegang atau yang kita mau bahas? Nah, kalau saudara perhatikan kalimatnya di ayat 44. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Jadi, harta yang terpendam di ladang itu apa? Kerajaan surga. Ya, kerajaan surga adalah seperti harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Nah, di sini saya lebih
lebih memahami bahwa harta tersebut adalah kerajaan surga, dan orang yang menemukannya tersebut adalah kita sendiri. Nah, di sini memang ada ayat yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun manusia yang mencari Allah, ya, bahwa Allah yang mencari kita. Tetapi dalam hal ini kita tidak memasukkan ayat tersebut untuk menafsirkan perumpamaan ini. Jadi pada zaman Tuhan Yesus itu sangat common sekali, sangat umum sekali seseorang atau orang kaya mereka memendam harta miliknya karena keadaan kondisi saat itu sering terjadi peperangan, perampokan, dan juga keadaan sangat tidak aman. Kalau hartanya disimpan mungkin di dalam rumah, ya, dalam kemah, itu sangat berbahaya sekali, bisa saja dirampok, bisa saja mungkin terjadi kebakaran atau terjadi penyerangan dari negara lain atau peperangan, dan terus bisa saja habis di situ. Jadi lebih aman untuk menggali di ladang atau di tanah dan menanamnya di sana. Dan tentunya mereka akan mencirikan kira-kira dekat pohon mana dan terus ditanamnya di mana, seberapa dalam, dan orang tersebut mengingatnya. Bisa saja orang yang menanamnya lupa memberitahukan kepada anaknya, kepada keturunannya, sehingga harta itu terpendam sampai saat ini. Bisa saja kejadian seperti itu. Sama seperti saudara, mungkin saudara suka menyimpan barang, ada yang mungkin di dalam jas, di jas yang mana saudara punya koleksi jas ada 10, saudara bisa taruh di mana saja, dan saudara kemudian berganti tahun saudara lupa bahwa saudara pernah menyimpan cincin berlian saudara di jas ini, dan terus ada uang mungkin $100, $200 di jas satunya lagi, atau mungkin cincin emas atau apa, itu bisa saja itu lupa pada waktu saudara kemudian bersih-bersih kamar saudara, dan terus kemudian saudara donate, mungkin saudara jual atau saudara bagikan ke siapa saja, tiba-tiba orang bisa menemukan di dalamnya ternyata ada uang, ada emas, ada apa, bisa saja itu terjadi, ya. Nah, pada zaman dahulu itu lebih sangat umum sekali orang menanam harta di ladang tersebut. Dan terus kemudian orang ini selagi dia lagi jalan, dan terus kemudian mungkin tiba-tiba kakinya tersandung, dan terus waktu dia lihat ada apa, dia gali, ternyata itu adalah harta. Wah, dia lihat hartanya sangat luar biasa sekali, dan itu sangat tak ternilai harganya. Lantas kemudian dia tutup, lantas dia pengen cari tahu bahwa siapa pemilik ladang tersebut. Dia tidak ilegal, dia tidak langsung ambil hartanya, tapi dia tanya siapa pemilik ladang ini, dan terus kemudian dia tahu, terus kemudian pemiliknya ini si Tuan A, lantas kemudian dia negotiate, saya mau membeli ladang ini. Dan dia tanya harganya berapa, lantas kemudian dia jual seluruh harta miliknya, dan dia mendapatkan ladang tersebut yang di dalamnya berisi tentang ada harta karun. Nah, di sini saudara melihat bahwa oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya. Jadi ada kalimat sukacita. Pada saat si orang tersebut melihat atau menemukan harta terpendam tersebut, hatinya penuh dengan sukacita. Dan di sini kita lihat bahwa kerajaan Allah itu seperti harta yang terpendam. Kita beruntung, kita menemukan harta yang terpendam tersebut. Bukankah pada waktu saudara mendapatkan Yesus dalam hidup saudara, ada sukacita yang luar biasa di dalam hati kita. Ada damai sejahtera di dalam hati kita, meskipun masalah masih banyak, meskipun persoalan masih tetap ada, tetapi ada damai sejahtera Tuhan yang membuat kita bisa lebih tenang. Ada sukacita dari Tuhan yang membuat kita bergairah dalam kehidupan ini. Dan lantas kemudian orang tersebut menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang tersebut. Ada sesuatu hal yang harus kita korbankan untuk kerajaan Allah, untuk kita memiliki Yesus. Mungkin ada orang yang terpaksa harus meninggalkan ibu bapaknya, harus meninggalkan mungkin sanak family-nya, oleh karena mengikut Kristus. Bisa saja karena mengikut Kristus dia dibenci oleh keluarganya, dia tidak disukai oleh sanak family-nya. Itu hal yang biasa. Itu sama seperti saudara menjual seluruh milik saudara untuk mendapatkan kerajaan Allah. Ada satu kisah di dalam Lukas pasal
Kalau nggak salah Lukas pasal 17 ya. Dikisahkan bahwa ada seorang, Lukas 18, ada seorang kaya. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan Tuhan Yesus katakan, kamu harus ikuti aturan hukum Taurat. Oh, itu semuanya saya sudah ikuti dari sejak saya kecil. Dan Tuhan berkata, ada satu yang belum kamu lakukan, yaitu pergi, jualah hartamu, bagikan harta tersebut kepada orang miskin, dan kemudian ikutlah aku. Begitu mendengar pernyataan tersebut, maka orang muda yang kaya ini merasa berat hati untuk dia melepaskan semuanya, melepaskan yang dia miliki untuk mendapatkan Yesus atau untuk mendapatkan kerajaan Allah atau untuk mendapatkan hidup yang kekal. Bagi dia ini tidak worth it untuk diperjuangkan, karena dia masih memiliki kesenangan, karena dia masih memiliki sesuatu harta yang dia miliki, maka dia tidak mau melepaskannya. Dan Tuhan Yesus berkata, alangkah sukarnya orang yang memiliki harta benda, orang kaya untuk masuk dalam kerajaan Allah. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk kita mendapatkan kerajaan Allah, kita harus rela melepaskan segala sesuatu yang kita miliki. Mungkin ada hobi kita yang bisa menghalangi kita untuk masuk dalam kerajaan Allah, maka kita harus mau melepaskannya. Mungkin ada kesenangan pribadi kita yang kita sangat sukai sekali, tetapi itu bisa menghalangi langkah saudara untuk masuk dalam kerajaan Allah. Saudara harus membuangnya. Begitu juga di dalam pekerjaan, di dalam hal membagi waktu, dalam karir, dalam bisnis. Kalau semuanya ini bisa menghalangi saudara untuk masuk dalam kerajaan Allah, maka saudara harus rela untuk menjualnya, harus rela untuk melepaskannya. Sebab itu akan menghalangi saudara untuk masuk dalam kerajaan Allah. Nah, terus kemudian orang-orang bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kami sudah meninggalkan Tuhan. Begitu mendengarkan perkataan Tuhan Yesus terhadap orang kaya tersebut, apa yang akan kami miliki? Maka Tuhan Yesus berkata demikian dalam Lukas 18 ayat 29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Artinya, apa yang kamu lepaskan untuk kerajaan Allah, Tuhan tidak mau kita berhutang. Tuhan bilang pada masa ini atau pada zaman ini kamu juga akan menerima berkali-kali lipat, 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, ya. Dan terus pada akhir zaman kamu akan mendapatkan hidup yang kekal. Jadi double, hidup kekal tidak hanya nanti setelah kita meninggal menerima hidup yang kekal, tetapi juga pada waktu sekarang saat kita hidup di bumi ada berkat Tuhan yang kita masih bisa nikmati. Karena itu harta terpendam atau kerajaan Allah atau hidup yang kekal atau Yesus yang didapatkan itu jauh lebih berharga dari yang kita miliki. Mungkin ada hal-hal yang hari ini yang perlu saudara lepaskan dalam hidup saudara. Mari kita jual, kita lepaskan untuk mendapatkan harta yang terpendam itu. Mungkin kita harus sacrifice waktu kita untuk kita lebih mendalami firman Tuhan, lebih mengerti tentang firman Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita buang, kita korbankan, kita berikan atau kita lepaskan, dan biarlah kita lepaskan, berani melepaskannya untuk mendapatkan harta yang terpendam itu. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat harta terpendam yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Kami sudah merasakan harta yang terpendam itu, ada sukacita, ada damai sejahtera yang kami alami dalam hidup kami. Berkati aktivitas daripada kami semua Tuhan sepanjang hari ini, dan biarlah Tuhan hal-hal yang menghalangi kami untuk kami masuk dalam kerajaan Allah, dan biarlah kami berani untuk melepas
melepaskannya, berani untuk membuangnya. Roh Kudus, nyatakan dalam hidup kami, mungkin ada hal-hal yang perlu kami bereskan saat ini, dan biarlah Tuhan kami membereskannya di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.